Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nuzul Mahfud dengan NIM 192000288, Junito dengan NIM 192000867, Muhammad Ma'ruf 192000704, Kiara Adinda 192000149, Oktaviani Reza Sari 1920044. Kami ingin mempresentasikan tentang komparasi algoritma, klasifikasi Naïve-Bayes dan Kiner-Naickbours untuk deteksi tingkat stres pada manusia. Latar belakang. Saat ini gangguan mental masih menjadi permasalahan di dunia kedokteran termasuk di Indonesia. Salah satu jenis dari gangguan mental yang dapat saat ini stres adalah dari individu dengan lingkungan yang menimbulkan ketidaksesuaian antara tuntutan yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial individu. Stres juga memiliki tingkatan, yaitu stres tingkat ringan, stres tingkat sedang, dan stres tingkat berat. Dampak dari stres yaitu selain dapat menghambat aktivitas manusia sehari-hari, juga dapat mengakibatkan depresi dan kecacatan fisik maupun mental. Oleh karena itu diperlukan sebuah media atau perantara yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mengklasifikasi tingkatan stres seseorang guna mencegah stres yang berkepanjangan atau berlarut-larut dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan teknik data mining klasifikasi, penggunaan data mining klasifikasi dengan algoritma Naïve-Bayes dan Kiner-Naickbours atau KNN. Next. Yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada RapidMiner, merupakan salah satu tools yang dipakai dalam data mining. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data preprocessing, dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. RapidMiner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. RapidMiner sebelumnya bernama Yale atau Yet Another Learning Environment, di mana versi awalnya mulai dikembangkan pada tahun 2001 oleh Ralph Klinkenberg, Ingo Merswa, dan Simon Fischer di Artificial Intelligence Unit dari University of Dortmund. Next. Yang kedua ada Naïve-Bayes, merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Klasifikasi Bayesian didasarkan pada teorema Bayes, sehingga diambil dari nama seorang ahli matematika, yang juga Menteri Presbyterian Inggris Thomas Bayes. Next. Yang ketiga ada Kiner-Naickbours atau KNN. Algoritma tersebut termasuk kelompok Instance-Based Learning. Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik lazy learning. KNN dilakukan dengan mencari kelompok K-objek dalam data training yang paling dekat atau mirip dengan objek pada data baru atau data testing, sehingga dapat menemukan kecocokan dari data testing dengan data training, sehingga kecocokan banyaknya data dapat mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Next. Yang ketiga, metode evaluasi dan validasi. Evaluasi model confusion matrix menggunakan tabel seperti matriks di bawah ini, di mana ada dua klasifikasi, yaitu ada class precision dan predicted class, di mana ada 3 kategori, yaitu kategori low, high, dan normal. Dari data tersebut,
Maka rumus mencari nilai akurasinya sebagai berikut, di mana nilai akurasi didapatkan dari penjumlahan true low tambah true high ditambah true normal dibagi dengan jumlahnya data. Metode penelitian. Adapun perancangan pada penelitian kami ini menggunakan software RapidMiner versi 10.1.002 untuk membantu dan mengklasifikasi data. Di sini kami menggunakan data atau sampel deteksi tingkat stres sebagai bahan penelitian kami. Dataset yang kami pakai terdiri dari 4 atribut, diantaranya humidity, temperatur, step count, dan stress level, di mana ada 2001 dataset record, di mana data tingkat stres tersebut terdiri dari 710 level low, 790 level high, dan 501 level normal. Lalu yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan. Pada algoritma naive Bayes, kami menggunakan desain sebagai berikut. Penelitian menggunakan 4 kali uji coba pada algoritma naive Bayes dan split data pada perbandingan 10:90% sampai dengan 40:60%. Berikut adalah contoh 1 kali pengujian dengan detail terlampir pada tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut menunjukkan dari 2001 record pada dataset, 90% digunakan sebagai data trainer dan 10% digunakan sebagai data test atau sebanyak 200 data. Hasil dari confusion matrix tersebut adalah 79 data yang diprediksi low, hasilnya 77 data sesuai prediksi low, sedangkan 2 data yang diprediksi low hasilnya high. 69 data diprediksi high, hasilnya sesuai prediksi high. 52 data diprediksi normal, hasilnya 50 data sesuai prediksi normal, sedangkan 2 data sisanya benar, yang benar adalah low. Hasil dari tingkatan akurasi percobaan tersebut adalah 0,98 atau 98%. Dari perhitungan 77 ditambah 69 ditambah 50 dibagi 200 sama dengan 0,98 atau 98%. Dari 4 pengujian dengan 4 pembagian data mendapatkan rata-rata sebanyak 97,85%. Pada algoritma KNN, kami menggunakan desain sebagai berikut. Penelitian menggunakan 4 kali uji coba pada algoritma KNN dan split data pada perbandingan 10% banding 90% sampai dengan 40% banding 60%. Penelitian menggunakan 4 kali uji coba pada algoritma KNN dan split data pada perbandingan 10% banding 90% sampai dengan 40% banding 60%. Berdasarkan tabel menunjukkan dari 2001 record pada dataset, 90% digunakan sebagai data trainer dan 10% digunakan sebagai data test atau sebanyak 200 data. Hasil dari confusion matrix tersebut adalah 83 data yang diprediksi low, hasilnya 71 data sesuai prediksi low, sedangkan 3 data yang diprediksi low hasilnya high, dan 9 data yang diprediksi low hasilnya normal. 69 data diprediksi high, hasilnya 68 sesuai prediksi high, sedangkan 1 data diprediksi high hasilnya low. 48 data diprediksi normal, hasilnya 41 data sesuai prediksi normal, sedangkan 7 data sisanya benar adalah low. Hasil dari tingkat akurasi percobaan tersebut adalah 0,9 atau 90%. Perhitungan
71 ditambah 68 ditambah 41 dibagi 200 hasilnya 0,9 atau 90%. Maka hasil keseluruhan yang kami dapatkan dapat dilihat pada sebuah tabel berikut. Berdasarkan tabel proses pengujian dengan algoritma KNN memiliki nilai akurasi rata-rata 95%, 95,10%. Nilai ini termasuk tinggi secara presentasi keberhasilan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dari algoritma KNN. Untuk melihat perbandingannya dapat divisualisasikan ke bentuk diagram garis berikut di bawah ini. Dari hasil visualisasi bentuk diagram garis memiliki keterangan warna biru untuk algoritma KNN dan warna hijau untuk algoritma Naive Bayes. Berdasarkan diagram di atas bahwa garis algoritma Naive Bayes sangat unggul berada di atas algoritma KNN. Hasil rata-rata tingkat akurasi kedua algoritma tersebut memiliki selisih sebesar 2,75% dengan algoritma Naive Bayes lebih unggul daripada algoritma KNN. Maka untuk kelas penelitian ini kami mendapatkan hasil akhir bahwa algoritma Naive Bayes lebih baik dari algoritma KNN. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.